Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Nah, baik. Saya bilang hidup berarti kita tetap hidup ya. Kita mahasiswa generasi pemimpin masa depan. Kita tetap hidup begitu. Kita jangan mati lagi begitu. Kita mengambil kita terus api kita menyala, jadi kita tetap terus menyala begitu, jangan padam begitu. Kita tuh orang tua tuh. Saya untuk ingin baca materi dalam seminar Hari Pancasila 1 Juni 2024. Terima kasih kepada Ketua 3 Eksekutif Abdi Warsana Wamena dan Senat SKKP Abdi Warsana Wamena dan semua senat Bapak Senat yang bergabung dalam kegiatan ini. Saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan untuk membawa materi pada kesempatan ini. Dan saya juga secara pribadi dan juga menyampaikan terima kasih teman-teman dari kampus MIPA dan beberapa kampus yang di luarnya yang sudah hadir bersama kami. Terima kasih banyak dan kita bersama-sama kita akan bangun pendidikan di Papua. Terima kasih. Di sini ada yang masih mengatur? Ada? Kayaknya yang di sana masih mengatur. Tidak ada? Yang belakang maju sedikit, di depan kosong ini. Mari. Ini tidak ada orang, tidak ada orang yang ngusir nanti. Di sini kita punya tempat. Mari. Datang. Duduk ke sini. Mari yang belakang, kalau tidak datang, saya tidak akan mulai. Kita sekarang lihat tapi pura-pura tidak dengar, lihat tapi mungkin ini, mungkin itu, mungkin terjadi begitu, tapi mungkin kita lihat mungkin seperti apa. Banyak masalah yang ada di sini. Tapi kita kadang lihat, ini mungkin biasa, begitu kan, mungkin biasa begitu ya. Mungkin akan terjadi, mungkin begitu ya. Itu biasa ya. Kita jalan sudah, tidak apa-apa. Masalah itu yang kita membuka pikiran kita, hati kita lihat masalah apa yang terjadi di dunia pendidikan yang sedang terjadi di kita punya tanah ini. Dan saya akan misalnya kesempatan untuk ini, saya sudah ide-ide yang saya mau sampaikan, saya sudah tulis di dalam ini. Dan pikiran itu sebagainya saya akan sampaikan beberapa ini. Tapi yang ini, buku ini saya belum sebarkan luas. Tapi sementara ini teman-teman terima kasih yang Senat sudah mengambil langkah untuk bisa kami berbagi di sini. Jadi mungkin masalah sering terjadi di luar sana, mungkin kita lihat itu biasa saja. Jadi mungkin kita jalan itu biasa saja. Kasih ini, mungkin orang kasih apa? Berat, terus ini gratis, pikiran itu kebiasaan sedang bangun. Sekarang kita lihat masalah yang ada. Apa itu pendidikan kita belajar dulu. Itu yang kita mau lihat sekarang. Pendidikan itu pada dasarnya kita yang belum tahu, sebelumnya mungkin kita belum tahu, kita jadi tahu. Kita arahkan orang yang sebelumnya belum tahu, kita arahkan untuk menjadi tahu. Itu dasarnya pendidikan itu saja, tidak yang lain. Itu proses yang kita setiap manusia ada
hadapi. Jadi mungkin dulunya saya tidak tahu, mungkin saya juga belum bisa berdiri di sini, tapi saya bisa berdiri karena saya tahu sedikit, karena melalui apa? Pendidikan. Jadi apa-apa semua kembali ke pendidikan. Papua ini akan jadi bagaimana semua kembali ke pendidikan. Terima kasih semua yang hadir sekarang. Sudah. Antara dua itu pendidikan, awalnya tidak tahu, jadi tahu, terus tahu, jadi lebih mendalami juga di sini, mendalami lebih dalam. Itu prosesnya. Intinya itu saja. Dari orang lain diberitahu, dia tahu. Itu proses pendidikan yang kami sering alami. Dan pendidikan itu sudah ada sejak kami orang tua sudah ada. Kita bukan baru, kita ini tidak. Ini pendidikan. Pendidikan bukan baru lagi. Pendidikan sudah ada sejak manusia itu ada. Pendidikan tidak lahir sendiri. Sejak manusia lahir sudah diikut sertakan dengan proses pendidikan. Kami orang Papua sendiri sudah tahu. Kami teman-teman kami di gunung, kita sudah tahu sebelumnya bagaimana orang bikin kebun, orang bagaimana bikin rumah. Itu tidak ada orang pernah kasih tahu tentang itu proses itu. Itu mereka sudah tahu. Teman-teman di pantai juga sama. Dan semua seluruh umat manusia mengalami proses pendidikan yang sama. Jadi ini bukan hal baru yang dipraktekkan di pertengahan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang, tapi ini sudah ada sejak manusia lahir dan yang akan akhirnya pada saat kami akan meninggal. Kita akan meninggal, tapi sejak kami akan hidup, proses pendidikan akan berlangsung. Apapun praktek pendidikan yang sedang berlangsung dengan program apapun yang sedang dilakukan oleh pemerintah atau siapapun, itu akan jadi pelajaran untuk kita kami. Kita lihat saja, nanti kita lebih pikir, kita lihat saja, tapi itu sedang kita pelajari. Tidak ada orang yang belajar sendiri, kecuali langsung lahir dia sesuatu, langsung dia belajar dari itu, baru dia belajar sendiri. Tidak ada. Kalau ada yang bilang begitu, silakan buktikan sekarang. Kalau ada yang berpendapat seperti itu. Saya akan tidak akan terlalu banyak bicara, tapi saya akan ringkas saja. Ini sama tulis dari ringkas tadi. Saya akan ini. Kita di Papua, konteksnya saya bicara di Papua, jadi saya tidak akan ulang lagi yang di luar sana. Kita sudah ada di sini di Papua ini, apa yang sudah terjadi di sini. Masa lalu kita begitu, terus sekarang seperti apa? Itu tentang pendidikan. Garis besarnya itu terus perbedaan antara pendidikan dan sekolah. Pendidikan dia akan berlangsung sejak kami lahir dan akhirnya di saat kami meninggal atau kekuburan. Itu akan berakhir. Tapi proses pendidikan dia akan hidup. Pendidikan dia hidup. Dia akan hidup. Sejak kami lahir itu dari orang tua sudah diajar untuk makan ini, makan itu. Atau ada yang langsung lahir langsung tahu. Bapak kamu minum air. Ada yang pernah begitu? Ada yang langsung tahu komputer kan? Yang teman-teman yang bagian komputer, belajar komputer.
Hah? Tidak ada. Kita semua belajar dari pengalaman yang tertua. Siapa yang mendahului kita? Itu pendidikan. Tidak ada kita belajar sendiri. Jadi kita sudah belajar dengan itu. Dan sekolah ada batasnya. Sekolah ada kampus. Itu tempat bagaimana memproduk peradaban manusia. Ada batasnya. Kita masuk sekian, selesai akan sekian. Ada batasnya. Tapi pendidikan tidak ada batasnya. Apapun proses pendidikan akan berlangsung. Kita kembali sejak kami lahir dan sampai sekarang proses pendidikan akan berlangsung. Terima kasih. Itu kita ya. Dan kami yang ada sekarang hasil dari produk orang tua kami. Apapun yang mereka lakukan dari ketidaktahuan cara membacanya, cara menulisnya, mereka belum tahu. Dari situ mengantarkan kami sampai sekarang. Ini hasil dari mereka kami ada. Kita setelah diberikan sudah punya gelar S1, S2, doktor, profesor. Kita tidak bisa gaya-gaya di atas itu. Kita mengakui kebenaran apa yang sudah dilakukan perjuangan pendidikan oleh orang tua dan para misionaris yang di tanah ini. Itu hasil dari mereka. Kita ada sekarang. Dan sekolah yang tempat yang kami ada ini termasuk perjuangan para pejuang orang tua. Dan itu kita mengakui itu. Dan kebenaran itu kalau kita tidak mengakui, maka apapun yang kita akan belajar akan tidak akan jadi berkat untuk orang lain. Itu jelas. Begitu. Kita hasil produk dari orang tua dan mengakui itu. Mungkin pakai KPK kita lihat saja itu. Itulah kita. Itulah kita. Kita tidak bisa menyangka apapun itu. Karena itu proses pendidikan yang kita sudah masuk dari zaman prasejarah, kita masuk ke sejarah, dan sekarang kita hadapi sekarang, kita mau hadapi di masa depan. Jadi kita hasil dari itu. Kita bersyukur karena hari ini kita bisa belajar, bisa berkumpul, berdiskusi saat ini. Kita zamannya kita masuk ke zaman dunia, sehingga kita bisa adaptasi dengan ini dengan teknologi yang lain. Itu yang mana yang kita bermain sekarang. Terima kasih. Saya kembali lagi, sekolah tempat peradaban pendidikan atau manusia. Metode. Di dalam pendidikan kita orang Papua, saya konteksnya Papua ini silakan nanti yang lain-lain sesuaikan. Konteksnya Papua. Kita sudah punya metode. Sejak kami lahir, orang tua praktekkan itu sudah punya metode pembelajaran. Bukan sesuatu baru yang dipraktekkan. Kita jangan mentang-mentang kita sudah jadi gelar profesor, doktor, ahli, menurut dia ini jadi, menurut dia ini jadi. Kita bawa langsung mentang-mentang kita langsung kasih. Baik orang di sana dia contoh kita, yang kami mengajar dia contoh dengan itu kan tidak. Orang itu terbuka dengan keadaan yang ada di sana, yang ada di Amerika sana. Itu sesuai dengan lingkungan di sana, dia terbuka sesuai konteks di sana. Sekarang yang ada di sini seperti apa? Konteksnya bagaimana? Orang tua bukan dapat teori kan tidak? 1 tambah 1 itu begini, nanti kita akan buat begini, nanti ilmu itu begini. Dia pernah jelaskan? Pernah tak? Pernah tak tidak? Ilmu itu begini, jadi nanti kamu buat begini. Itu pernah jelaskan tak tidak? Kita kasih tahu barangnya ini, tujuannya itu, mari ambil, pegang, kerja, usaha perbaiki. Itu yang namanya dengan learning by doing. Belajar dari tindakan. Itu metode yang punya kita punya.
Bukan kita bawa dari luar, metode ini yang baru cocok dengan ini. Ya ada tidak cocok, jangan paksakan. Kalau anak tidak mengerti, jangan salahkan anak. Kita lihat cara yang kami pakai untuk anak itu cocok atau tidak. Jangan sampai tidak cocok kalau kita bilang anak itu tidak mampu, tidak mungkin terbelakang. Udah dari mana? Apa kamu tahu? Jangan salahkan persepsi itu terhadap kami orang Papua. Itu tidak boleh. Kita lihat itu. Sebelum pelajari apa keberadaan di sini. Jangan capkan bahwa kamu tidak bisa, kamu ini. Jangan sampai kita yang salah. Jangan sampai nanti kita kembali pertanyaannya, kita tunjukkan ke siswa, tapi dia kembali ke kita. Begitu. Kita sudah punya. Belajarnya itu dari baju. Oke, kita mau bikin pagar. Mau bikin lain atau bikin pagar. Itu pernah kalau kita nggak tahu kan? Bahannya ini, nanti pakai cara ini, pakai metode ini, begitu kan tidak? Tidak ada. Oke, kita mau bikin pagar. Kau pegang kapas sudah, kita jalan. Itu jalan sudah, sampai di depan, kau salah, kau perbaiki. Kau salah, pukul di situ. Supaya apa? Dia berubahnya di situ. Jangan sudah selesai, kalau kau perbaiki, itu sudah terlambat. Kau evaluasi dia, tapi nanti kegiatan sudah jalan, dia mau perbaiki apa di situ. Itu metode yang kita punya. Sistem evaluasinya bukan nanti setelah kegiatan jalan, nanti setelah kamu belajar baru perbaiki kita. Kau bawanya, kau salah di sini, kau perbaiki. Langsung perbaiki di saat itu. Itu yang kita punya. Jangan nanti kau bawa dulu, baru nanti dia sudah lupa, baru kau ingatkan dia. Memang dia punya memori, bisa ingat kembali kan? Kalau metodenya mungkin kasih untuk bisa kembali. Tapi memori manusia, mungkin dia nanti ingat, tapi sebentar lagi dia lupa. Tapi kalau perbaiki di saat itu, dia akan ingat. Itu yang kita punya. Kita sudah tahu, tapi kayak pura-pura kayak dengan banyak menurut itu ini bawa ini, akhirnya kita ditipu dengan cara-cara yang tidak sebenarnya harus ada. Pendidikan itu ada di sini. Kita kejar-kejar ke Amerika Serikat, kita cari apa? Atau supaya orang bilang nanti, kalau ke sana ya, kita ke Amerika, gaya data. Bukan, pendidikan itu ada di sini, belajar ada di sini. Tempat kamu naik, besar di situ, ada di situ, belajar. Pendidikan itu ada untuk itu. Jadi tidak tahu, tidak tahu, salah, tidak ada semua ini. Pendidikan ada untuk itu. Kita sudah punya, jadi jangan anggap dia. Ini yang teman-teman di sini. Kita ini semua guru. Kita ini apa nih? Universitas kita belajar tentang teknologi ya. Kita apa? Kita bukan guru. Tidak. Kita sebentar lihat sama-sama. Saya mungkin bukan guru. Saya mungkin belum dapat gelar SPD, MPD. Ini ya. Saya mungkin belum apa? Jadi guru. Siapa bilang? Tidak ada. Anda belajar bagian teknologi, Anda belajar bagian administrasi, semuanya kita guru. Kenapa? Kita lihat. Ini semua saya tidak uraikan di dalam. Ini semua saya lakukan dalam guru dan siswa di sini. Di sini. Begitu. Sadar tidak sadar, saat kami kecil, kami hampir mau jatuh, siapa yang ngarahkan? Mama, kalau setelah usia naik sedikit, siapa yang ngarahkan? Siapa? Ada kakak? Dia atur diri sendiri kah atau ada orang atur dia? Ada yang pernah adik menangis baru arahkan untuk akhirnya menangis? Pernah ada kan? Pernah
Ada yang sakit baru pernah bantu. Ada yang pernah salah pegang kalau ini begitu pernah kan adik atau siapa saja yang ada di rumah. Pernah ya? Kamu tidak pernah baru. Pernah? Mana makanan yang kotor baru orang kata itu kotor, mari cuci tangan dulu. Pernah Pak? Anda sudah pernah, berarti Anda sudah guru. Bukan guru karena setelah dapat jabatan apa gelar SPD pada guru, tidak. Kita sudah guru, itu guru. Anda puasa, Anda minum apa di sana, Anda sudah jadi guru, Anda jadi pelajaran itu orang lain. Apapun Anda lakukan itu sedang dipelajari oleh orang lain. Sebenarnya kita ini semua guru. Anda belajar teknologi kah? Anda mau belajar apa saja mengajarkan itu semua sebenarnya kita guru. Yang mendahului dari generasi ini adalah kita itu guru. Kita arahkan. Di apapun yang kita lakukan, orang lain yang sedang perhatikan itu sedang pelajari apa yang terjadi pada kita. Jadi nanti saya dapat gelar dulu pada saat mengajar. Nanti saya dapat gelar dulu. Tidak. Nanti itu kita terlambat. Jadi kita ini semua guru. Teman-teman dari MIPA datang, itu semua kita guru. Jadi kita wajib mengajar. Siapapun dia mengajar. Apa yang kamu tahu, kasih tahu dia. Yang tidak tahu tidak tahu. Itu pendidikannya. Supaya apa satu menjadi seribu. Kita kaderkan. Kita dapat komputer, ilmu komputer mungkin satu. Mungkin kami bagian di sini bagian itu belum belajar. Berbagi supaya kita sama-sama bangun Papua ini ke depan. Kalau ini, jurusan itu ya, jurusan itu. Kalau model-model itu kita tidak pernah ini. Papua ini tidak akan pernah maju. Orang lain punya kesempatan, kita akan jadi penonton di atas kita punya tanah sendiri. Kalau kita ini model lah, saya tahu sendiri jadi, saya punya jadi, saya belajar. Kau sudah silakan pegang, tapi barang itu kau tidak akan bawa sampai sebelum ini. Tidak akan bawa sampai nanti ke kuburan, tidak akan bawa. Ada itu satunya ini, komputer dari kau bawa itu tidak ada, itu satunya tidak ada, minta maaf. Kita ini wajib guru. Kita semua guru. Sejak kami lahir, kita sudah jadi kakak untuk adik-adik. Berarti kita punya kewajiban untuk mengajar. Siapapun dia, ilmu apapun kita belajar, kita wajib mengajar. Jangan tunggu SPD dan datang mengajar. Anda sudah terlambat. Anda menjadi guru dan di sini ada profesi. Tapi tugas kita sebagai guru kita sudah ada di mana-mana. Jadi kita punya kewajiban untuk mengajar. Siswa itu bisa kalau di sekolah bisa jadi siswa. Tapi kayak di rumah adik itu jadi kita mengajar dia. Kita sudah tahu tapi kita tidak ajar orang. Sama saja kita membunuh dia. Kasihan. Yang bilang itu orang lain bilang itu bagaimana? Kau yang tersinggung. Karena kau sendiri tahu tapi kau tidak mau ajar. Sama saja. Kita mau maju, kita mau merdeka. Merdeka dalam apa? Merdeka kan tadi keterbukaan yang ada itu. Bukan dia punya pikiran, ini begini ya, mari itu belajar begitu. Arahkan, ya kebagiannya kamu bisa. Jangan paksakan untuk saya tidak bisa, komputer yang saya tidak bisa, jangan paksakan untuk itu. Tapi apa yang saya bisa mengajar, pakai itu untuk mengajar. Jangan tanyakan apa ya orang lain punya, tapi tanyakan kepada diri kita bahwa apa yang kita punya untuk sumbangkan untuk negeri ini dan generasi berikut. Supaya orang lain tidak boleh bilang kamu terbelakang, kamu kebodohan, dan tidak itu. Tidak boleh. Anda guru, saya guru, kita wajib mengajar. Sekolah dan belakang, apapun, wajib guru. Mungkin kita sudah tahu aturan. Dilarang kampina, dilarang bikin ini, merokok itu dengan sendirinya kita ada orang. Kita mungkin bikin ini sebab ini, tapi dengan sendirinya kita ada orang. Kita mungkin orang lain perhatikan anak kecil ini.
Mary ini dia duduk, sementara dia duduk sama merokok yang akhirnya kan sudah tahu, tapi sengaja sudah tahu, tapi bikin tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Akhirnya kita bisa apa? Itu dengan dia belajar. Oh, kakaknya bikin begini, oh dia bikin begini. Dia bisa nanti dia bisa paling juga. Dia suara keras, kita suatu saat dia akan jadi suara keras juga. Apapun yang kita jadi kakak itu jadi guru, tapi kita jadi pelajaran yang lain yang tidak baik, dia akan lakukan hal sama. Jadi jangan salahkan dia, tapi salahkan kita yang jadi tua atau jadi guru untuk mereka itu. Kita mahasiswa dan semua Bapak Ibu dosen yang kita sudah ada, kita punya tanggung jawab untuk mengajar. Teman-teman dan masyarakat di luar belum dapat pemahaman yang sama, akhirnya nanti juga bisa salah. Tapi kita punya tanggung jawab untuk arahkan itu. Begitu. Itulah pendidikan. Pendidikan di Papua tanggung jawab kita bersama. Tidak ada daripada ini, tidak ada di pemerintah. Pemerintah itu hanya pengambil kebijakan, tapi pelaksanaan dan untuk membangun kita punya orang adalah kita sendiri. Tidak akan datang sendiri, tidak akan berubah. Orang kasih beras, kau makan ini, kau makan itu, akhirnya pemerintah kasih gratis. Itu sedang mengajarkan kita untuk tidak boleh berpikir yang lebih jauh. Mengajarkan kita, mendidik kita untuk tidak boleh berpikir. Orang dulu kerja keras, sekarang kasih gratis ini. Sedang ajarkan mereka, jadi biasakan mereka untuk tidak boleh kerja. Apa itu sudah, begitu sudah. Akhirnya kita akan mematikan cara berpikir kita, dan kita akan mati di atas kehidupan ini. Itu sedang diperhatikan. Sistem pendidikan sekarang. Itu semua sudah muat di dalam ini. Itu saya kritik pendidikan juga. Karena lihat di itu, Menara Salib, pernah masa lalu, masa depan kita akan seperti apa? Itu jadi pertanyaan untuk kita punya ini. Pernah lihat? Jalan itu kapan bagus? Kapan jalan bikin aspal? Jalan yang bagian atas itu. Lalu bikin jet bagus-bagus. Sekarang sudah masuk begitu, Pak. Dan jalan yang itu. Ya? Rusak? Betul? Ini perbandingan yang kita bisa lihat. Ini jalan sudah di aspal, sudah baru ini zaman apa? Yang perlu dia kan sama gitu. Ini zaman berada mereka bangun. Tapi sekarang masih ada atau tidak? Adakah? Yang sebelah sini tuh masih ada tuh. Baru jalan yang dalam baru aspal atau contohnya yang seperti di bawah tuh. Ada berapa tahun? Dia sudah rusak atau tidak? Itu menandakan bahwa kualitas pendidikan kita tidak baik. Hanya melalui proses pendidikan, pembentukan cara berpikir orang itu melalui pendidikan. Ada kita dengan cara apa? Hasilnya ini yang kita lihat begitu. Dan penting jadi. Akhirnya uang keluar, tenaga, pikiran, semua uang hanya di situ terus sampai berapa tahun akan datang uang harus di situ. Di tempat lain dibutuhkan, tapi itu hasil produk dari pendidikan yang kami lihat sekarang. Bangunan ini di bawahnya itu peninggalan Belanda. Di sana ada apa kayaknya? Di sebelah lagi yang 3. Kami di sana kami punya abang-abang sudah bangun. Contoh saja, sudah ada ini. Itu orang-orang yang kerja itu. Cara berpikir orang-orang itu dididik dan melalui pendidikan juga. Tapi hasilnya seperti itu. Itu sama. Itu menandakan bahwa itu
kualitas pendidikan kita seperti itu. Hasil apa yang berada, apa yang dipelajari di dunia pendidikan, hasilnya keluar itu sudah yang nyatanya. Begitu. Jangan sampai kita diproses kayak mie instan. Kalau mie instan sebentar kita kasih masuk, maka kenyang, tapi akan tahan lama tidak? Tidak ada. Makanya kita kembali, kita belajar. Belajar. Jangan main-main. Kalau main-main, kau akan mengajari ini ya kau dapat uang ini 100 juta 1 miliar, itu tidak ada. Begitu ya? Ada banyak perspektif yang disampaikan, 3T, keberdoa, keterbelakangan, dan yang lain-lain. Itu sebenarnya sudah keliru. Banyak tempat dalam seminar apapun, Papua itu sudah terbelakang dan tidak bisa apa-apa. Sebenarnya apa yang salah? Papua apa yang salah? Orang-orang ini salah kok? Tadi ini yang salah kok? Bukan saya. Hanya cara kita menangani Papua ini dan Papua atau yang lebih penting itu orang-orang. Kita kasih nasihat langsung kasih kedua. Kita ada yang sederhana saja langsung. Jangan terlalu kita belajar komputer itu kita akan jadikan begini-begini. Kita tidak usah belajar, tapi kita langsung aja dulu. Pasti dia akan bisa. Kalau dia bisa, pasti dia akan bangga juga. Saya benar-benar tidak sia-sia karena saya bisa ajar dia. Itu saja sederhana. Tidak usah cari yang jauh. Karena firman bilang mulai dari dalam dulu baru itu keluar. Ada yang kamu bisa lakukan begitu. Begitu kan? Wah. Oke. Oke. Ini adik dari diaspora. Harasam. Harasam. Rocky Gerung bilang kan begitu. Dia bilang, iya saja sebentar bahasa. Begitu kan? Kalau saya bilang, ada pernah kuliah di SKIP ambil rasanya waktu mana? Di sini? Tidak. Contoh kalau saya tanya di sana, ada alumni di mana? Harus sama. Cukup pas sampai di situ saya percaya bahwa ada kuliah di sana. Saya bisa percaya itu. Karena ini tentang logika, cara berpikir. Harus ada tuntutan saya apa? Iya, biasa. Bahwa Anda itu alumni harus sama. Tidak cukup sampai di situ. Saya cek di data, jadi saya cek begini, oh betul lah, ini dia alumni di sana. Itu tanda bahwa Anda alumni di sana. Tapi yang namanya kan belajar proses pendidikan di dalamnya itu berada. Yang hal asli berada itu di mana saja kan bisa berada. Tapi biasa itu memberikan kepastian bahwa Anda alumni di sana. Tidak bisa, itu ada orang buka. Dia kuliahnya di sana, dia kuliahnya di sana, kuliahnya di sana. Tapi biasa itu memberikan kepastian atau sebagai bukti bahwa Anda alumni di sana. Bagaimanapun itu pertanyaan. Perbedaan terkadang itu sih, tapi biasa itu ada tanda bahwa kita pernah kuliah di sana dan dapat pengetahuan di sana. Begitu. Bagaimana? Ada lagi? Bagaimana kan? Ya itu sebagai tanda seperti yang saya bilang tadi, itu memang kan sebagai tanda bahwa kita pernah bersekolah. Ya. Tapi belum tentu itu tanda bahwa kita pernah belajar. Karena dalam beberapa kasus kan ada orang yang cuma membeli ijazah. Ya. Nah, berarti Bapak membetulkan kan kalau ijazah itu tidak terlalu, ijazah itu cuma sebagai formalitas bahwa kita pernah sekolah. Bapak membetulkan itu atau tidak? Itu pertanyaan saya. Ijazah itu tanda
akan tanda. Kita akan kuliah di sini. Tapi kalau dia misalkan ada gini, dia kuliah di sini, tapi kalau dia tidak bisa mengajar, dia tidak bisa mendidik orang, dia juga bisa bahasa Inggris tapi tidak bisa speak English. Kalau dia tidak bisa bahasa Inggris, itu bahaya. Dia punya ijazah, dia kalau di sana, tapi tanda bahwa dia tidak belajar baik, itu bisa membuktikan di situ. Dia tidak bisa mengajar, berarti dia punya ijazah, dia ikut kuliah, SPP, tapi namanya belajar, itu tidak belajar baik. Hanya datang ikut kuliah, bayar, itu benar-benar itu kita pulang, hanya begitu-begitu saja. Contoh guru matematika, walaupun kita misalnya kita tidak bisa ajarkan orang cara berhitung yang baik, itu sama dengan guru matematika SPD pendidikan matematika. Tapi kita sampai di lapangan sana, kita tidak bisa berhitung yang baik, tidak bisa ajar orang kayak begitu. Kita sama, kita punya ijazah, kita punya tanda, kita pernah ikut kuliah, tapi ya namanya belajar tidak belajar, dosen arahan tidak belajar. Di rumah pun tidak belajar, itu buktinya bahwa dia tidak belajar. Anda punya ijazah tapi tidak belajar. Tapi teman-teman yang hadir, harap kita jangan memakai dimanapun kita selesai, jangan memakai dengan cara belajar. Saya kembali ke belajar. Saya awal nanti itu sudah singgung. Kita wajib belajar. Saya alumni kalau saya tidak bisa kerja baik, itu tanda saya pernah ikut kuliah di sana, tapi itu tidak buat apa, itu sama saja membuktikan bahwa saya tidak pernah belajar baik di sana, hanya di sana ke sini. Begitu ya, guru. Karena terima kasih, Anda salah guru, kita sama-sama guru, dunia yang sama, tapi teman-teman yang dari lapisan mana kita wajib guru. Tadi saya sudah bilang, kita sudah guru. Jadi jangan senyum bahwa ini yang guru belajar bagian guru tidak, kita wajib guru. Kita sudah jadi guru, jadi kakak itu punya tanggung jawab itu ayah lagi. Itu sebenarnya kamu sudah guru. Kami tidak bisa belajar sendiri. Kita belajar dengan apa? Tutorial kan? Autodidak. Siapa bilang? Itu salah. Belajar autodidak. Kau belajar di tutorial pada kau ikuti itu gurunya kamu gitu. Orang yang sebab pikiran di dalam tutorial dan dimanapun dia tahu itu adalah guru. Guru aktif, Anda bertanya, saya jawab. Tapi itu guru yang tidak aktif. Dia sumbangkan pikiran dan kelebihannya dia bisa sumbangkan di situ. Itu guru yang sedang ajarkan kita. Jadi jangan tunggu kalau kita belajar sendiri. Kecuali belajar sendiri itu kita langsung keluar dari luar, kita kami langsung lihat sesuatu, baru kita simpulkan itu, baru kita belajar sendiri. Kita mengakui kalau kita belajar dengan orang. Kalau kita mengakui kalau belajar dengan tutorial atau yang lain-lain. Kalau belajar sendiri, dulu dari langit langsung kita belajar boleh. Atau kayak alam terbuka langsung kita simpulkan ini seperti ini boleh. Jadi kita belajar dari guru yang tidak aktif adalah sesuatu yang kita simpulkan melalui berbagai media. Ini saya guru aktif dan saya ini, tapi tugas saya akan sumbangkan ini akan kemanapun yang ada. Tapi ada kekurangan yang terlibat, dia tidak bisa bertanya. Ada saya tidak mengerti bagaimana, pasti tidak akan bertanya. Saat ini bertemu langsung kita bertanya ini. Tapi berkuliah ada di mana, tutorial itu ada di mana, itu tidak akan kasih jawaban pasti saat itu juga. Itu ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kita wajib guru, kita ini guru semua. Jadi tidak ada kita belajar otodidak atau ini, itu perspektif yang kedua yang dibangun dalam dunia pendidikan. Itu salah. Kalau punya bukti, silakan buktikan sendiri. Begitu ya? Pertanyaan berikut.
dan praktek ya. Teori pertama kita begini, kedua kita begini, ketiga kita begini, waktu ini kita bicara itu. Kita harus waktu di situ lagi baru bisa lanjut lagi dengan ini. Jadi kita bicara di dalam, kita bisa waktu di situ, tapi kita tidak langsung praktekkan. Cara bikin buku, kita boleh berteori, tapi kita langsung praktekkan. Coba, kalau ada pikir apa? Kau ada masalah apa? Orang mabuk, itu masalah, kita bisa tulis. Ya kenapa dia bisa tulis? Kenapa bisa tulis? Coba kau tulis dulu dari yang kamu lihat. Dia mau bikin apa? Dia karakternya dia jadi seperti apa? Dia akan seperti apa? Depan akan seperti apa? Tulis, coba kau tulis dengan perkataan. Baru coba kau ketik. Itu sederhana. Oh coba dulu, oh itu bisa jadi penulis begitu. Bukan cari-cari masalah di luar, tidak ada masalah sudah ada. Itu contoh kecil. Jadi teori antara bikin buku yang baik itu ini begini kita terus. Learning by doing. Anda belajar langsung kerja, jangan bicara ini. Ini kita punya tanggung jawab. Sekarang pemerintah sudah atur dengan sistemnya begitu, tapi kita punya tanggung jawab di mana kita akan ditempatkan. Kita punya tanggung jawab yang menerapkan dengan cara tersendiri saat kita mengajar. Itu silakan, tapi kita terapkan kita sendiri. Begitu ya. Teori itu bertulis sampai kita tulis sampai set. Kalau prakteknya ada teori, tapi kalau kita tidak bisa praktek, tidak bisa juga aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu teori itu jadi sia-sia nanti. Kita membantu kita mengembangkan kita punya ini, tapi yang lebih penting adalah itu bisa berguna untuk yang lain dan tidak fungsikan. Begitu ya. Kalau ada ragu, sampaikan. Bapak sampaikan, tapi saya silakan. Sudah? Wah, berikut. Kita orang Papua, tadi pertanyaan Ketua Senat. Kita kenapa ya orang Papua yang dikemas? Kalau kita kembali pendidikan atau yang kita sudah lalui, kita punya orang tua. Ada yang terkadang bilang bodoh. Dan tidak mengenal itu. Dia wajib kerja. Kau tidak kerja, kau istri anak kau kasih makan apa? Itu konsep itu sudah ada. Itu sudah ada sejak itu. Wajib dididik untuk kerja, wajib dididik anak untuk cara bikin nonton, wajib dididik perempuan untuk bikin novel, supaya di novel itu bisa isi anak, bisa isi makanan. Itu simbol pendidikan kita. Yesus itu simbol pendidikan kita. Yesus kampak yang menjadi simbol pendidikan orang Papua Pegunungan. Itu simbol. Laki-laki bisa pegang itu dan bisa kerja, berarti itu tandanya bahwa orang itu dewasa untuk bisa cari yang punya pasangan. Itu simbol. Perempuan kalau dia bisa bikin novel dan bisa mandiri bikin novel, berarti tandanya bahwa dia sudah dewasa untuk mencarikan cari jodoh. Itu simbol pendidikan. Jangan kasih ini, baru kita langsung ini. Kita sudah punya. Kalau dia sudah bikin novel, dia sudah dewasa, sudah bapak, kasih kamu sudah. Kalau dia sudah ada ini, berarti dia akan bikin novel sendiri. Dia akan mesti dia punya anak, dia akan mesti dia punya makanan lewat novel itu. Dia akan kasih jamin dia punya dulu. Itu sudah ada.
bukan pemalas. Pemalas itu yang diciptakan. Kamu ini uang rasmi, ini uang ini uang ini desa, ini pemekaran, ini kasih tahu terus. Begitu ya. Jadi ada pertanyaan lagi? Sudah? Ya, guru, kami guru, sama-sama guru, kita ada adik-adik. Kita menjawab. Teman-teman dari lapis semua, kita guru. Siapa suruh kita jadi kakak. Kita yang mendahului adik-adik lain. Itu kita guru. Kita ajarkan orang yang baik. Itu pasti orang akan itu. Tapi kita ajarkan orang yang minuman, kita ajarkan orang yang rokok, pina. Orang ikut semua. Orang tidak kasih tahu kamu beli pakai ini, tidak kasih tahu, tapi orang lihat saja itu orang sudah belajar bahwa cara dalam makan, cara beli, cara makan itu orang sudah belajar. Jangan bilang saya tidak kasih tahu. Anda menyangka karena di depan dia Anda sudah buat. Kita tidak usah menyangka. Karena di depan orang kita sudah lakukan itu, berarti kita sudah dengan sendirinya kita sudah ada orang untuk buat itu. Kita sudah jadi guru saat itu, jadi jangan kita ini buat yang terbaik. Dimanapun kita ada, teman-teman dari luar siapapun dia, kita ada. Pendidikan itu untuk semua, tidak ada untuk ini, tidak ada khusus, itu untuk semua. Begitu. Begitu ya? Ada di sana. Oke. Pertanyaan berikut. Cara ini yang bangsa di itu. Yang saya alami beda dengan orang lain adalah alami. Yang cara orang barat di sana lakukan dengan cara itu dia hadapi di sana berhasil, baru kita mensamakan ini. Situasi di sana beda dengan kita di sini. Bagaimana cara menghargai orang lain? Tujuanmu bagus, tapi caramu tidak sesuai. Anda mau belajar IT, tapi Anda pilih yang lain. Bagaimana cara manajemen ekonomi? Jangan sampai kita ini. Itu tambahan-tambahan boleh, tapi fokus kita apa? Itu akan memotivasi kita untuk atur itu belajar yang baik. Kita akan merasakan sendiri. Cara khusus itu sesuai dengan pengalaman masing-masing orang. Jadi mereka sampaikan, cara ini bagus, itu silakan. Itu sesuai dengan apa yang mereka alami. Tidak ada yang cara khusus. Saya berapa buku saya baca, saya tidak temukan itu cara khusus. Hanya kan saya ingin tahu, saya buku ini tulis karena saya mau sumbangkan pikiran. Saya akan meninggal, tapi saya punya pikiran itu terus ada. Itu satu tujuan. Selain saya dari dosen mengajar yang lain-lain, tapi pikiran saya meninggal, tapi saya akan berpikiran sumbangkan itu apa untuk generasi. Itu yang memotivasi saya untuk saya bisa tulis buku ini. Bukan karena uang, bukan karena saya tidak punya uang, tapi saya tulis. Saya dapat sedikit-sedikit di sini kumpul, saya kirim. Mana di waktu lagi saya sudah kirim. Tinggal saya kumpul-kumpul uang dulu. Yang saya bisa buat itu. Jangan cari tanya orang lain yang bisa buat. Itu nanti kamu tidak akan dapat. Cara yang baik tidak ada. Tidak ada khusus. Kamu mau buat apa dulu? Motivasi itu kalau kamu tanyakan cara yang baik itu kamu sendiri akan terbuka. Atau waktu baik. Jangan waktu ini kalau di apa? Menara Sari tanpa tujuan kesana kesini, bawa motor gaya-gaya. Kamu itu ada waktu baik. Saya motor atau mobil punya ini, tapi itu kita akan gunakan untuk bikin apa? Tujuan itu untuk apa? Itu harus kita ini. Jangan kita gaya, sekarang gaya-gaya, tapi nanti ke depan kita harus pikir. Saya gaya-gaya sekarang saya ini
saya pakai jasa, saya dosen, saya ini itu kayak, iya, kok kayak apa yang kamu jual? Itu bukan berbeda. Tujuan hidup kita itu akan mendorong kita untuk belajar buat sesuatu apapun, dimanapun, masalah apapun, hujan, biru, pasti kita akan bergerak terus. Orang akan lihat bahwa kita akan maju terus. Itu dia. Kalau hanya belajar biasa-biasa, silakan. Kau datang bayar uang kuliah, silakan. Kau sedangkan itu kami punya orang tua. Orang tua yang cari uang setengah mati, jual HP-nya, bawa jualan ini ke pasar. Yang punya suami berusaha hari ini. Yang punya istri setengah mati hari ini. Yang punya bapak setengah mati hari ini. Jadi kita sedang menghitung kita punya anak. Belajar dan belajar. Wajib belajar. Yang memang kalau main-main kok pulang ke daerah lain. Teman-teman yang dari luar wajib belajar di sini. Siapapun dia, jangan membedakan. Kami orang di sini sama. Siapapun dia, kita lihat. Tuhan hari untuk semua. Tuhan adalah Guru Agung kita. Menjadi teladan dari dulu sekarang sampai selama. Saya juga berbeda. Kenapa? Saya dulu. Pendeta lain dari dulu. Tentara lain dari dulu. Siapa pun yang tidak. Album bata itu silakan. Itu sama kasih, tapi silakan. Gambar itu buktikan. Guru. Akhirnya kita wajib jadi guru yang baik untuk para orang. Terima kasih. Kami di sini kami punya waktu setiap satu pemateri 1 jam 20 menit. Untuk itu waktu kita sudah terlewat. Untuk itu kita tanya itu perlu kita mau tanya apa yang kita tidak paham itu perlu butuh sekali menit untuk waktu. Dan karena teman-teman lain cuma tahu katanya kita akan mengakhiri tentang materi. Untuk itu kita tepuk tangan untuk Bapak saya, tepuk tangan untuk Bapak. Materi begitu luar biasa. Terima kasih banyak Bapak. Begitu banyak kesibukan dan keluar dalam pelayanan, tetapi dalam waktu bersama dengan kami kiranya mengisi berkah. Baik, akhir kata kalimat yang kurang menyenangkan mohon dimaafkan. Waktu kami kembalikan. Yes. Dua, tiga. Kita